baik untuk penambahan nilai bagi tenaga kesehatan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Di dalam surat keputusan Menpan RB nomor 98 ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan hebat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, kemudian tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan channel kami, Media Berbagi Ilmu dan Informasi. Insya Allah kali ini kami akan kembali berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan P3K pada tahun 2022 ini. Nah, ini baru saja kita mendapatkan rilisan keputusan dari Menpan RB Bapak Ibu mengenai nilai ambang batas seleksi P3K. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, simak terus videonya sampai habis agar Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tidak mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong. Dikhawatirkan itu nanti berimbas pada gagal paham. Baik, kita langsung ke informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, Bapak Ibu rekan-rekan semua, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel kami ini, atau mungkin juga sudah beberapa kali mengunjungi channel kami ini. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan semualah yang akan pertama sekali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, informasi kali ini terkait dengan keputusan Menpan RB nomor 971 Bapak Ibu tahun 2022, itu tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Nah, mari kita baca keputusannya Bapak Ibu. Ini kita langsung ke diktum pertama Bapak Ibu. Seleksi kompetensi pengadaan P3K tahun anggaran 2022 itu meliputi: pertama, seleksi kompetensi teknis Bapak Ibu. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial. Yang ketiga, seleksi kompetensi sosial kultural. Dan terakhir adalah wawancara. Jadi nanti pada saat seleksi itu ada 4 tahapan seleksi. Kemudian selanjutnya kita lihat Bapak Ibu di diktum kedua. Ini mengenai materi seleksinya. Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi: A. Materi kompetensi teknis itu tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian untuk yang materi yang kedua, yakni materi kompetensi manajerial, itu bertujuan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah materi kompetensi sosial kultural Bapak Ibu. Nah, ini yang diukur tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Bagi yang butuh filenya boleh silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita jawab. Kemudian Bapak Ibu, kita langsung masuk ke diktum yang ketiga. Diktum yang ketiga itu mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu ya, nilai ambang batas ini maksudnya adalah nilai paling kecil Bapak Ibu, nilai minimal. Artinya ya sama seperti passing grade Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nilainya di bawah nilai ambang batas, maka otomatis Bapak Ibu tidak lulus dalam seleksi ini. Nah, mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua tetap berusaha supaya nilai Bapak Ibu semua berada di nilai di atas nilai ambang batas ya Bapak Ibu. Nah, ini nilai ambang batasnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Nah, ini nanti bisa kita lihat di lampiran ya Bapak Ibu. Kemudian nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Jadi digabung Bapak Ibu untuk seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kulturalnya. Kemudian yang C, nilai ambang batas wawancara ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, ini ada di diktum ke-9. Ini mengenai jumlah soal. Nah, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tadi, ada 4 seleksi kompetensi Bapak Ibu. Ada 145 soal dengan rincian seleksi kompetensi teknisnya itu jumlah nilainya 90. Kemudian seleksi kompetensi manajerial jumlah soalnya 25. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 soal. Dan terakhir wawancara itu 10 butir soal. Nah, jadi total soalnya adalah 145 butir soal ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat selanjutnya Bapak Ibu di diktum yang ke-13. Nah, ini mengenai nilai ambang batasnya. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 yaitu A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, ini sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah, jadi untuk nilai seleksi kompetensi teknis itu nanti setiap jabatan teknis berbeda-beda Bapak Ibu rekan-rekan. Nanti kita lihat di lampirannya. Kemudian yang B, 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, jadi nilainya 130 nih Bapak Ibu untuk gabungan antara seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural. Kemudian untuk wawancara itu ada 24 nilai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat di lampirannya. Ini lampiran keputusan Menpan RB nomor 971 tadi Bapak Ibu tentang nilai ambang batas. Nah, lampiran ini hanya untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Kalau untuk seleksi kompetensi yang lain tadi sudah ada di diktum yang ke-13 ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk lampiran keputusan Menteri nomor 971. Ini contohnya di sini ada Bapak Ibu seperti misalnya ahli pertama administrator database kependudukan, itu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknisnya adalah 248. Kemudian juga yang kedua ahli pertama diatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, itu nilai ambang batasnya ada 225. Nah, ini hanya untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada banyak. Kalau Bapak Ibu butuh filenya silahkan nanti tulis di kolom komentar, insya Allah akan kita kasih filenya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke keputusan Menpan RB nomor 968 ini tahun 2022. Ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, di sini dalam diktum ini juga disebutkan mengenai nilai ambang batasnya Bapak Ibu. Langsung kita lihat saja Bapak Ibu. Itu ada di diktum ke-14. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi itu adalah 0 Bapak Ibu. Kemudian nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 158. Nah, jadi ini sama dengan nilai ambang batas pada jabatan fungsional tadi Bapak Ibu ya. Kemudian nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130. Ini sama juga Bapak Ibu. Kemudian nilai untuk wawancara adalah 24 sama dengan nilai ambang batas pada jabatan fungsional tadi. Nah, kemudian sekarang kita lihat Bapak Ibu kabar baik untuk penambahan nilai bagi tenaga kesehatan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Di dalam surat keputusan Menpan RB nomor 98 ini Bapak Ibu mengenai mekanisme seleksi pegawai. Nah, di sini ke diktum ke-14. Diktum ke-15 Bapak Ibu. Ini kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 45. Nah, kan dapat nilai tambahan nih untuk penyandang disabilitas Bapak Ibu. Kemudian poin B-nya Bapak Ibu, pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai 35%.
dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158. Ya, jadi ini salah satu kesempatan juga salah satu tips bagi Bapak Ibu tenaga kesehatan supaya lulus P3K, mudah-mudahan ya, amin. Nah, ambillah tempat yang memang termasuk dalam kriteria terpencil atau sangat terpencil. Silakan nanti dicek sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan tentunya Bapak Ibu. Kemudian poin yang C-nya Bapak Ibu, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113. Nah, jadi untuk nakes yang sudah berusia 35 tahun kemudian mendaftar di tempat dia bekerja sekarang, kemudian juga memiliki masa kerja minimal 3 tahun, itu dapat tambah nilai 25%. Baik Bapak Ibu, nanti silakan dilanjutkan lagi membacanya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat nilai ambang batas untuk guru dan tendik ya Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu rekan-rekan, kami belum mendapatkan informasi dari website resmi P3K Guru Kemdikbudristek, belum ada terkait mengenai nilai ambang batas. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu. Insya Allah nanti kalau ada informasi terkait mengenai nilai ambang batasnya akan langsung kami update informasinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel kami Bapak Ibu dan rekan-rekan semua agar kami tetap bersemangat berbagi ilmu dan informasi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.